wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Khairia, mahasiswi PGSD Siang semester 6 dengan NPM 1986154. Di sini saya akan menjabarkan atau menceritakan mengenai salah satu ilmuwan muslim klasik, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan, dan Ibnu Sina meninggal pada bulan Juni 1037 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Ibunya bernama Setareh, berasal dari Bukhara, dan ayahnya bernama Abdullah, adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Bey, sebuah kota penting di Kekaisaran Samanid yang sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Kamarsain, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan hal ini guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia belajar dari mereka. Disinilah ia belajar di Bukhara kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakili. Ia belajar banyak ilmu, mulai dari ilmu Al-Quran, sastra, manitik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lainnya. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikannya. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah ia banyak menemui metode dan obat-obatan yang baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang sangat muda ini, ia semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang keilmuan. Ketenaran Ibnu Sina sebagai dokter segera menyebar dengan cepat. Terlebih, ia merawat banyak pasien tanpa membayar sedikit pun. Mendengar ketenarannya pada tahun 997, penguasa Samaniyah bernama Nuh II memanggil Ibnu Sina untuk mengobati penyakitnya. Kemudian, Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses untuk membaca buku-buku di perpustakaan dinasti Samaniyah ketika itu. Selain belajar otodidak, Ibnu Sina pun menulis dan ia juga membantu ayahnya sebagai pengelola keuangan. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dinasti Samaniyah kemudian hancur pada bulan Desember 1004 Masehi. Ibnu Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Urgench, kini disebut sebagai Turkmenistan. Di sana Ibnu Sina sempat diangkat menjadi pejabat di pemerintahan. Namun karena hanya mendapatkan bayaran yang tidak seberapa, ia melepas jabatannya dan kembali mengembara ke berbagai tempat. Ia berjalan melewati Nisapur dan Merv sampai ke perbatasan Khorasan demi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi pelayan penguasa Kakuyid bernama Muhammad bin Rustam Bismaliziar. Di sana ia diangkat sebagai dokter umum, penasehat sastra dan sains, bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Suatu ketika, Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamadan. Ia ditangkap oleh tentara Hamadan dan dipukuli secara sadis
sampai tidak mampu berdiri, dan pada saat itu penyakitnya kambuh. Di tengah-tengah sakitnya yang parah, kemudian Ibnu Sina melepaskan jabatan resimen militer dan kembali ke Hamadan dalam kondisi yang sakit keras. Ibnu Sina sulit mencari tempat tinggal karena dibenci oleh penguasa Hamadan, dan teman-temannya menyarankan agar ia mengambil sikap moderat agar bisa diterima oleh orang-orang istana. Namun ia menolak dengan tegas saat sakitnya sudah amat parah. Ibnu Sina memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin, dan kemudian ajal betul-betul menjemputnya pada bulan Juni pada tahun 1037 Masehi. Lalu ia dimakamkan di Hamadan, Iran, dan meskipun umurnya hanya 58 tahun, kontribusi Ibnu Sina bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat tidak ternilai banyaknya. Adapun karya-karya dari Ibnu Sina, jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan sekitar 100 sampai 252 judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktek kedokteran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa ini. Beberapa karyanya yang sangat terkenal di antara lainnya, yang pertama yaitu Qanun Fitib atau Canon of Medicine, aturan pengobatan. Lalu yang kedua Asy-Syifa, terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga An-Najat, yang keempat Mantiq al-Masyrikin atau logika timbul. Selain ilmu-ilmu tersebut, adapun karya filsafatnya, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair. Beberapa esainya yang terkenal adalah yang pertama Hayy Ibn Yaqzan, yang kedua Risalah At-Tair, yang ketiga Risalah fi Sir al-Qadar, yang keempat Risalah fil al-Ishq, yang kelima Taslil as-Sa'adah. Dan beberapa puisi terpentingnya yaitu yang pertama ada Al-Urjuza fi At-Tib, lalu yang kedua ada Al-Qasidah al-Muzdawiyah, lalu yang ketiga Al-Qasidah al-Ainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu tokoh ilmuwan muslim modern, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani, beliau lahir di Asadabad pada tahun 1255 Hijriah atau 1838 Masehi. Wafat pada tahun 1315 Hijriah atau tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Ketika berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Dan di tahun 1864 Masehi, ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Said Sen adalah ayah dari Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal dengan gelar Sardar Al-Husaini. Beliau tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, di depan nama beliau diberi gelar Sayyid, dan selain nama Al-Afghani, beliau juga dikenal dengan nama As-Sabadi. Nama Al-Afghani dinisbahkan kepada negeri kelahirannya. Beliau lahir dari keluarga penganut madhab Hanafi. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dikenal dengan seorang yang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran, beliau berpindah ke Al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah beliau menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtado Al-Ansori, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Pada tahun 1853, beliau ke India, di mana ia diperkenalkan dengan studi-studi ilmu-ilmu Eropa. Dan pada waktu selanjutnya, beliau melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869.
Dan di negeri ini beliau memulai memunculkan pemikiran pembaruan. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani seorang reformis dan modernis. Dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876 beliau bergabung dengan para politikus di Mesir, dan pada tahun 1879 membentuk suatu partai politik dengan nama Hizb al-Watani atau Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, beliau berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani juga diakui sebagai seorang filsuf, jurnalis, dan bahkan sufi. Namun, yang lebih banyak dipublikasikan atau lebih menonjol adalah sebagai seorang politikus. Usaha pembaruan dan karyanya. Dengan luas wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang telah didapatnya dari sejumlah guru dan banyaknya pengalaman yang didapatkan dari hasil perjalanannya ke berbagai wilayah di penjuru dunia, maka muncullah ide serta kemauan yang kuat untuk mengadakan pembaruan di dunia Islam. Salah satu latar belakang kultural atau kebudayaan yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam menggagas ide pembaruan adalah keterpurukan dunia Islam atau umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti terjadinya perpecahan atau desintegrasi hampir di semua wilayah kekuasaan Islam. Umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kuat berpegang pada taklid, bersifat fatalistis, dan melupakan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh dunia barat seperti Inggris dan Rusia terhadap dunia Islam. Sehingga pengaruh barat ini menimbulkan adanya kediktatoran atau despotisme oleh para raja dan sultan di dunia Islam. Gambaran kemunduran dan keterpurukan umat Islam pada saat itu pernah dideskripsikan dalam sebuah tulisan dengan judul Masa Lalu Umat dan Masa Kininya, serta pengobatan bagi penyakit-penyakitnya, yang diterjemahkan dan telah diedit oleh Nurholis Majid dalam buku yang berjudul Hajanah Intelektual Islam. Dalam tulisan itu, Al-Afghani menyebutkan bahwa umat Islam pernah mengalami kemajuan dan kejayaan, namun kondisi itu lenyap dan sirna setelah umat Islam tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara konsekuen, hidup penuh dengan taklid dan mengikuti tahyul maupun bid'ah. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani menggambarkan kondisi umat Islam sebagai seorang yang terserang banyak penyakit. Oleh karena itu, untuk dapat menyembuhkannya, haruslah mengetahui macam penyakit yang diderita. Kemudian, memilih alternatif pengobatan dan usaha penyembuhan. Hal itu dinyatakan olehnya bahwa tidaklah sesuatu yang mudah dan gampang dilakukan. Dan menurut Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, prinsip-prinsip agama yang benar adalah hasil yang terbebas dari berbagai bid'ah. Maka akan tumbuhlah pada umat sebuah kekuatan, persatuan, keserasian, kekompakan, serta sikap lebih mementingkan kehormatan umat di atas kenikmatan hidup, memiliki budi yang luhur, meluaskan pengetahuan, dan mengantarkan ke puncak peradaban yang tertinggi. Usaha yang dilakukan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam mewujudkan pembaruan adalah dengan menyebarkan ide-ide pembaruan kepada segenap umat Islam. Yang pertama, mengadakan pengajian di rumahnya yang dihadiri oleh para ulama terkemuka dengan pembahasan kitab-kitab politik, tasawuf, logika, dan filsafat. Yang kedua, dengan melalui ceramah dan diskusi yang bersifat intelektual di forum persaudaraan yang dihadiri oleh umat Islam, kalangan sastrawan, seniman, dan politikus. Lalu yang ketiga, pada tahun 1883 di Paris, beliau mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwah Al-Usqa atau Ikatan yang Kuat,
Anggotanya terdiri atas orang-orang Islam dari India, Mesir, Suriah, dan Afrika Utara. Lalu yang keempat, menerbitkan majalah berkala yang diberi nama Al-Urwah Al-Wusqa. Majalah ini hanya berumur 8 bulan karena dunia barat melarang pengedarannya. Di antara tulisan Said Jamaluddin Al-Afghani dalam majalah Al-Urwah Al-Wusqa adalah membahas tentang beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema-tema pembaruan yang diperjuangkannya, antara lain tentang berpegang dengan agama Allah dan tidak bercerai-berai pada Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Jangan takut mati karena kematian pasti ditemui pada Quran Surat An-Nisa ayat 78. Taatlah kepada Allah pada Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha merubahnya pada Quran Surat Al-Ra'd ayat 11. Lalu orang yang beriman akan mendapatkan ujian keimanan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, dan sunatullah berlaku pada umat terdahulu dan sunatullah tidak berubah pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 62. Usaha pembaruan yang dilakukan Said Jamaluddin Al-Afghani selain yang dikemukakan di atas adalah membuat sebuah karya tulis baik berupa artikel atau buku yang diterbitkan, yaitu Al-Rad ala Al-Dahriyin yang aslinya ditulis dalam bahasa Persia, dan karya-karya lainnya seperti Bab ma ya'u ilaihi al-muslimin atau pembahasan tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Yang kedua, Makidah al-Syarqiyah atau tipe muslihat orientalis. Yang kedua, ada risalah fi al-raddu ala al-masihiyin, risalah untuk menjawab golongan Kristen. Dan yang keempat ada dia al-khalfikain atau hilangnya timur dan barat. Yang kelima, hakikat al-insan wa hakikat al-watam, hakikat manusia dan hakikat tanah air. Ide pembaruan dan pengembangan pemikiran yang diperjuangkan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani didasari atas keyakinan bahwa agama Islam sesuai untuk semua bangsa, zaman, maupun keadaan. Tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dan kondisi yang disebabkan oleh perubahan zaman. Ide yang pertama diperjuangkan adalah mempersatukan dunia Islam. Umat Islam di seluruh penjuru dunia harus bersatu dalam menghadapi serangan pihak barat. Said Jamaluddin Al-Afghani sangat bersemangat untuk mewujudkan umat Islam yang kuat, dinamis, dan maju. Ide yang diajukan untuk bisa mewujudkan hal itu adalah dengan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.